Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih-Mu.
Kami sangat bersyukur Bapa, sebab Kau Tuhan yang sangat baik, Kau Tuhan yang teramat baik bagi hidupku. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang sangat baik, ku bersyukur padamu. Karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat hidup, kami dapat menikmati indahnya dunia yang Kau ciptakan. Haleluya. Dan kami angkat tanganku kepadamu Tuhan, sebab kami bersyukur Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come,
thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudara. Nah, mari pagi hari ini saya rindu kita sama-sama belajar dari seseorang yang tercatat di dalam Alkitab, yang hidupnya mengalami pertumbuhan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal 1 ayat 42. Ya, firman Tuhan mengatakan ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar sedikit mengenai kehidupan dari Petrus, atau yang lebih dikenal di dalam Alkitab Simon anak Yohanes. Simon Petrus ini adalah seseorang yang tergolong murid pertama dari Tuhan Yesus. Murid yang awal-awal. Petrus seperti yang saudara mungkin pernah baca adalah seseorang yang outspoken. Orang yang ngomongnya itu outspoken. Ngomongnya itu aktif berbicara. Bukan seseorang yang introvert, pendiam. Dan seorang murid yang sangat sayang pada gurunya, pada Yesus. Dan juga di dalam Galatia 2 ayat 9 dikatakan bahwa Petrus ini adalah pilar atau juga dikatakan batu penjuru dari gereja Tuhan. Petros itu sendiri dalam bahasa Yunani artinya adalah rock atau batu, karang. Nah, Petrus ini seseorang yang punya keinginan kuat, saudara. Dan Petrus ini impulsif kadang-kadang, ya kan. Dan kemudian Petrus ini kalau saudara ingat kisahnya apa yang dia lakukan pada saat detik-detik terakhir Yesus akan ditangkap. Sampai detik-detik terakhir sebelum berpisah dengan Yesus, Petrus ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai sebuah pertumbuhan? Nah, memang dikatakan dari awal, pertama kali Yesus hadir, kan kemudian menjadi salah satu muridnya kurang lebih 3,5 tahun. Petrus ini dikenal sebagai seorang yang aktif. Petrus ini dikenal sebagai seorang yang kalau zaman sekarang gitu ya, seseorang yang rajin ibadah, seseorang yang rajin melayani, seseorang yang rajin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan kalau perlu orang-orang yang menentang Tuhan kupingnya dipotongi semua. Nah gitu ya kan. Saking cintanya akan Tuhan. Aku cinta pada Tuhan. Aku akan lakukan apapun. Kalau perlu misalnya kupingku sendiri tak potong. Untuk Tuhan gitu. Nah ini gambaran saja. Supaya kita ingat gitu. Petrus enggak pernah memotong kupingnya sendiri kok saudara. Ya. Petrus selalu melakukan yang terbaik. Simon Petrus ini untuk saudara perlu ketahui supaya nanti kalau saudara ditanya orang saudara kenal gitu ya. Dia berasal dari sebuah kota yang bernama Betsaida. Tapi dia tinggalnya di Kapernaum. Nanti kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan masuk ada sebuah kota yang sebetulnya sudah banyak yang runtuh. Itu namanya Kapernaum. Nah di situ di belakang nanti ada rumah mertua dari Simon Petrus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Petrus ini hidupnya di kota Kapernaum. Dan dua kota itu Betsaida, Kapernaum itu di tepi danau atau laut Galilea begitu. Nah, Petrus kemudian yang kita kenal Yakobus, Yohanes itu adalah seorang apa saudara? Nelayan. Saudara ternyata luar biasa ya.
Saudara bisa berkhotbah nanti suatu hari. Pengetahuan Alkitabnya luar biasa. Karena saya yakin saudara ini tidak pernah lihat sinetron Turki, enggak. India apalagi. Saudara setiap malam buka Alkitab, baca firman Tuhan gitu ya kan. Amin saudara? Tidak, bercanda. Nonton juga enggak apa-apa, tidak ada yang melarang. Asalkan jangan lupa akan Tuhan Yesus. Amin saudara? Nah kembali, Yakobus, Yohanes, Petrus merupakan murid awal-awal di mana Tuhan Yesus jumpai di tepi danau Galilea. Kamu, ayo ikut aku. Jangan lagi jala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Fishers of men. Simon Petrus ini bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus melalui saudaranya yang bernama Andreas. Yang tadi WL ini juga Andreas, tapi bukan saudaranya dia, saudara ya. Kalau Andreas yang itu kebetulan anak tunggal. Ini Andreas yang ada di Israel, bukan yang tinggal di jalan situ. Ya, Simon ini ketika mendengar tentang Yesus, dia mengikuti Yesus. Langsung dibaptis. Oh, nampaknya sebuah pertumbuhan yang hebat. Ya, dari seorang yang menjala ikan, ketika mendengar Yesus, dia bertobat. Dia berubah total menjadi penjala manusia. Dia dibaptis. Merupakan sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan kemudian kalau dibaca di dalam Alkitab, diberikan nama dalam bahasa Yunaninya Peter atau Petros dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Aramaiknya adalah Kefas. Artinya yang saya ungkapkan tadi batu. Akhirnya setelah 3 tahun mengikuti Yesus, Petrus hidup sebagai seorang disciple of Christ. Disciple itu artinya murid. Jadi kemanapun Yesus pergi, Petrus menyaksikan. Bayangkan saudara, ada air menjadi wine, Petrus menyaksikan. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, Petrus menyaksikan di sana. Bukankah Petrus ini seharusnya menjadi seorang yang imannya sangat amat bertumbuh dalam Tuhan? Betul saudara? Ya. Dan paling signifikan dari mulut Petrus sendiri, Petrus mengungkapkan di dalam Matius 16 ayat 16 sampai 17, dia confess, dia mengakui, oh iya, engkau ini Kristus anak Allah yang hidup. Bukankah ini merupakan sebuah tingkatan yang luar biasa? Pertanda hal yang luar biasa yang terjadi ya. Di mana dia dari seorang yang mungkin belum kenal Allah dalam waktu yang singkat dibaptis, mengikut Yesus, bertobat dan sebagainya, dan sebagainya. Dan saudara tahu Petrus, Yakobus, Yohanes ini bisa dikatakan lingkaran terdekatnya dari Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Ketika suatu hari, malam hari, Yesus ingin menyendiri untuk berdoa, siapa yang diajak saudara? Bukan murid-murid yang lain, tapi Petrus, Andreas, Yohanes. Dan kemudian ketika diajak untuk berdoa, ternyata ketika ditengok Yesus, loh tidur nih. Tidak bisakah engkau berjaga-jaga hanya 1 jam saja? Oh bisa Tuhan. Oke, ditinggal doa lagi. Ketika balik dikatakan tertidur lelap. Nah ini pertanda saudara. Kalau kita misalnya di sini tidak ada, di sini semuanya luar biasa. Datang ke gereja dan kemudian kita berdoa dan kemudian ternyata doa kita terlalu kusyuk saudara. Jangan sampai loh ya. Tiba-tiba saudara dengar ada suara, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Hati-hati saudara. Dan bercanda. Petrus, Andreas, Yohanes, lingkaran terdekat dari Tuhan Yesus. Dalam beberapa hal dalam hidupnya selama mengikuti Yesus, dicatat di dalam Alkitab, siapa yang memberanikan diri
Ketika Yesus berjalan di atas air pada malam hari, siapa yang berkata, Tuhan Yesus, aku mau berjalan ke arahmu. Siapa saudara? Tidak lain tidak bukan Petrus. Satu-satunya murid Yesus yang saya yakin pernah satu langkah berjalan di atas air itu Petrus. Karena apa? Dia ini seseorang yang radikal. Seseorang yang bertumbuh secara luar biasa. Sampai detik ini itu yang bisa kita katakan. Bertumbuh secara luar biasa. Dan kemudian tidak lagi melihat air, tapi dia hanya pandang Yesus. Oh, Petrus imannya bertumbuh. Dia menjejakkan kaki dan dia berdiri di atas air. Ya. Dan kemudian ketika Petrus melihat kanan kirinya, loh ini air. Dia tidak lagi pandang Yesus. Apa yang terjadi? Blab, masuk dalam air. Dan lanjut kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam Matius pasal yang ke-16, Petrus itu yang menyingkirkan Yesus. Ketika Yesus berbicara mengenai akan akhir hidupnya, Yesus akan mati, yang kemudian nanti akan bangkit kembali, di mana Petrus tidak tahu mengenai hal itu. Petrus menyingkirkan Yesus dan katakan, jangan berbicara tentang kematian. Tidak enak. Dan begini dan begini. Dan kemudian kalau saudara mengikuti kisah hidup Petrus, siapa orang yang mengambil pedang, menghunus pedangnya dan kemudian memotong telinga prajurit yang akan menangkap Yesus? Siapa saudara? Petrus. Coba saudara perhatikan. Orang yang hidupnya begitu dekat dengan Yesus. Dan nampaknya dalam setiap event, dalam setiap hal yang terjadi di sekitar Yesus yang signifikan, selalu ada Petrus. Orang yang modelnya beginian ini bukan orang yang baru diselamatkan, datang ke gereja, dan kemudian ya percaya nggak percaya. Oh, dia percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Dia percaya sungguh-sungguh. Terus kalau kita lihat kehidupan Petrus, kita jalan terus dari Matius, Markus, Lukas, kita turun lagi ke kitab Yohanes. Yesus membuat sebuah penunjukan yang khusus kepada Petrus. Dan akhirnya Petrus dari seorang disciple murid, Petrus ditunjuklah sebagai seorang apostle, seorang rasul. Petrus. Dan kalau saudara perlu tahu, saya ingin tanya pada saudara, siapa paus yang pertama di dunia? Saint dalam bahasa Inggrisnya, saint. Siapa saudara? P? Orang ini hidupnya luar biasa. Saya tidak sedang mengagung-agungkan Petrus, enggak, kita cuma mengagungkan Yesus saja. Tapi kita melihat kehidupan Petrus. Orang ini hidupnya luar biasa. Bayangkan cuma 3,5 tahun berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berputar balik luar biasa. Hidupnya berubah. Luar biasa sungguh-sungguh. Paus yang pertama, Petrus, Saint Peter. Dan kemudian muncullah paus-paus yang berikutnya. Dan kemudian kalau saudara lihat dalam Alkitab, saya tidak mungkin bukakan semuanya karena waktu yang terlalu singkat saudara. Bahkan ketika Petrus ini menjadi seorang rasul, Petrus ini mengalami banyak hal, banyak tantangan, banyak perkara yang dialami. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, Petrus ini mengalami banyak tantangan tapi tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Petrus akhirnya ada gereja di Antioquia yang dimana dia melayani dan menguatkan mereka. Petrus mengalami hal-hal yang luar biasa karena dia ikut Yesus. Tapi poin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini bukan tentang kebaikan Petrus. Saya ingin saudara melihat kembali mundur dari masa Petrus yang menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Kita mundur pada saat momen penyaliban Tuhan Yesus. Petrus yang 3,5 tahun mengikut Yesus
dan selalu ada dalam setiap momen yang penting dalam kehidupan Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Petrus selalu ada, ditangkap sebagai fisher of men, penjala manusia. Petrus yang selalu ada, apalagi tadi saya sudah sampaikan hal-hal yang penting. Petrus ada, Petrus mendengarkan semuanya tentang Yesus. Tapi pada saat momen-momen terakhir, ketika Yesus akan segera disalibkan, ketika Yesus dalam proses penyaliban, Petrus bersembunyi karena tidak ingin dilihat. Kemudian ada orang yang datang mendekat kepadanya, "Loh, bukankah kamu salah satu dari mereka? Bukankah kamu ini muridnya Yesus?" Apa yang Petrus katakan? Bukan, salah orang Pak, mirip kembar, bukan, beda. Ya hidungnya memang sama-sama mancung tapi bukan. Tanya lagi yang kedua kali. "Loh, bukankah kamu pengikut Yesus?" "Oh bukan. Ditanya lagi. Ditanya dan ditanya. Akhirnya seperti yang Yesus katakan, Petrus menyangkal Yesus. Dan ketika ia sadar akan itu, Petrus menyesal. Petrus menyesal. Nah, poin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara, pertumbuhan di dalam Yesus Kristus itu sangat amat penting dalam hidup kita. Kenapa? Orang yang sekali berpetrus pun bisa menyangkal Yesus. Karena apa? Bukan dia tidak bertumbuh, dia bertumbuh. Tapi karena kondisi di sekelilingnya yang memaksa dia secara insting untuk berkata, "Aku bukan pengikut Yesus." Saya tidak mengatakan bahwa kita akan mengalami keadaan yang sama seperti Petrus. Saya tidak bernubuat untuk saudara, enggak. Tapi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa pertumbuhan itu jangan kita berhenti. Terus bertumbuh dalam Yesus. Suatu saat kita akan mengalami kendala, mengalami tantangan. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama seperti Petrus. Hanya demi pekerjaan kita jual Tuhan Yesus. Hanya demi ketenaran kita jual Tuhan Yesus. Hanya demi popularitas kita jual Tuhan Yesus. Nah, kenapa saya bicarakan ini? Karena saya beriman jemaat di tempat ini mengalami hal-hal yang luar biasa. Memiliki perusahaan baru, amin saudara. Anak-anaknya dipakai Tuhan menjadi public figure, artis, dan penyanyi yang terkenal, menteri, dan orang-orang yang luar biasa. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Petrus. Jangan sampai kita menjual Yesus hanya demi hal-hal yang seperti itu. Saudara, di Indonesia banyak orang-orang terkenal yang menjual Yesus demi sesuatu yang lain. Dan saya bisa pastikan sejauh yang saya tahu, orang yang menjual Yesus hidupnya tidak pernah berakhir dengan sukacita. Ada seorang artis yang pernah kesaksian di tempat ini, hadir di tempat ini, dan melayani dengan baik sungguh-sungguh. Berapa tahun kemudian di televisi muncul berita dia menikah dengan seorang petinggi dari aparat negara dan dia menjual Tuhan Yesus. Dia tidak lagi mengikut Tuhan, dia ikut agama dari suaminya dan apa? Hadiah yang dia terima. Ini bukan Yesus mengutuk, enggak. Hari ini namanya tidak lagi terdengar di televisi dan ya begitulah saudara. Ada satu contoh yang mungkin lebih parah lagi. Seorang putri Indonesia berasal dari sebuah provinsi yang mayoritasnya adalah anak Tuhan. Oh sungguh luar biasa. Ketika dia jadi Putri Indonesia pada zaman dulu. Wah banyak yang bilang, wah ini luar biasa ya. Takut akan Tuhan, cantik luar biasa. Dan akhirnya dia mulai berkarir. Masuklah terjun dalam bidang politik. Masuk menjadi anggota DPR RI. Saya yakin orang ini bertumbuh. Dia bertumbuh dalam Tuhan. Kalau enggak mungkin bisa mengalami semua itu. Pasti dia juga berkata, oh terima kasih Tuhan.
untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Namun suatu ketika dia berjumpa dengan yang namanya politik. Saya tidak anti politik, saya tidak apolitik, saya berdoa untuk politik Indonesia, tapi saya hanya sampaikan kejadian nyata fakta yang terjadi di Indonesia. Dia berjumpa dengan politik, dia akhirnya terlibat dengan segala politik, dan memang terbukti dia terlibat dengan sebuah kegiatan yang dinamakan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dia terlibat di sana dan tidak ketahuan. Dan kemudian tidak berapa lama dia bertemu dengan seseorang aktor yang tampan luar biasa dan akhirnya menikahlah dengan dia. Berpindahlah dia dan tidak lagi mengikuti Yesus. Dan saudara tahu, kalau saudara perhatikan kisah hidupnya, sejak dia berpindah, tidak lagi mengikuti Yesus, apa yang terjadi? Suaminya badannya yang sehat, bugar, baik, lagi olahraga, pergi. Tidak berapa lama setelah itu, dia masuk pengadilan karena kasus korupsi. Dan sekarang di penjara. Saya tidak mengatakan bahwa ada kutukan, enggak. Tapi orang yang bertumbuh dalam Yesus sebaiknya tetap bertumbuh di dalam Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus ada kehidupan yang luar biasa. Nah, saya tidak tahu bagaimana akhir hidup dari yang saya sampaikan orang-orang itu tadi. Tapi sekarang saya ingin ajak saudara kembali untuk melihat kehidupan Petrus. Apa yang dia lakukan setelah dia menyangkal Yesus? Setelah dia menyangkal Yesus dan Petrus menyesal. Menyaksikan Yesus dihukum disalib. Kemudian dia bertobat sungguh-sungguh. Akhirnya dia kembali lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup Petrus? Saya ingin tanya kepada saudara, siapa yang ketika dia bangkit kembali, berkhotbah sekali dalam sejarah hidup manusia, mungkin ini yang pertama dan paling banyak, 3.000 orang bertobat. Namanya siapa? Petrus. Saya ingin tanya, siapa yang dicatat dalam Alkitab tidak perlu tumpangkan tangan, tidak perlu tumpang kaki, tidak perlu berdoa sampai berkeringat, bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Siapa namanya? Ya kan? Coba kalau kita teliti. Petrus. Sebuah kehidupan yang sangat amat bisa memberkati kehidupan kita. Dari awal mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Menerima Tuhan. Menyerahkan pekerjaannya yang lama dari nelayan menjadi seorang yang menjangkau manusia. Oh, menyaksikan mujizat dan mujizat terjadi. Tapi suatu momen dalam hidupnya dia mengalami kebimbangan. Ini menunjukkan apa, saudara? Petrus juga manusia. Petrus bukan sempurna, enggak. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara? Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami tekanan, tantangan, mungkin saudara merasa undur dari Tuhan, jangan khawatir. Jangan khawatir, itu bukan akhir dari segalanya. Amin, saudara. Justru mungkin hal itu bisa menjadi titik balik kehidupan saudara. Mungkin saudara merasa dulu aku lebih sayang pada Tuhan, tapi mungkin sekarang aku sedang mengalami penurunan. Saudara jangan khawatir. Seperti kehidupan Petrus. Petrus pun pernah mengalami hal yang mungkin bagi kita itu menyedihkan. Dan seharusnya tidak dilakukan. Jangan khawatir. Tuhan tetap sayang pada saudara dan saya. Nah, yang Petrus lakukan, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Seperti tema tahunan kita, Petrus tetap bertumbuh ke arah Tuhan. Bayangkan, kalau Petrus setelah dia menyangkal Tuhan Yesus, dan Petrus berkata, aku merasa malu, aku tidak kuat lagi. Dan dia mengambil keputusan seperti Yudas. Tidak ada itu yang namanya Saint Peter. Tidak ada itu namanya Paus yang pertama. Saudara, saya yakin kesalahan yang Petrus buat dan kesalahan yang Yudas buat hampir sama. Tapi endingnya berbeda. Karena apa?
Ada seorang yang memutuskan untuk terus bertumbuh ke arah Yesus. Tidak memandang kelemahannya apa, tidak memandang kesalahan dia apa, tapi dia terus bertumbuh. Sedangkan Yudas, setelah dia melakukan kesalahan tersebut, dia memutuskan untuk, oh sudah, hidupku berakhir. Ini akhir dari segalanya. Aku akan tinggalkan Yesus karena aku merasa berdosa. Saya yakin tidak pernah Tuhan mengatakan menunjuk Yudas, kamu jahat. Nah, Yesus hanya berkata, ada salah seorang dari kalian di tempat ini yang nanti akan menyerahkanku kepada tentara Romawi. Cuman gitu saja. Endingnya berbeda. Mana yang saudara pilih pada pagi hari ini? Apakah saudara akan bertumbuh seperti Yudas bertumbuh? Atau apakah saudara akan bertumbuh seperti Petrus bertumbuh? Dua-dua orang yang pernah mengalami kegagalan. Tapi yang satu menggantungkan dirinya di Hakal Dama, di tanah yang dia beli sendiri dengan uang yang dia pakai untuk menjual Yesus, yaitu Yudas. Dan orang yang kedua adalah Petrus yang menyangkal Yesus. Bahkan Yesus sudah berkata, nanti ada orang yang akan menyangkal aku. Tapi apa yang Petrus katakan, oh tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin aku menyangkal engkau. Ini bahkan kopengnya prajurit tak ketok buat kamu kok Tuhan. Mungkin saudara sedang berapi-api cinta pada Tuhan. Tapi ternyata saudara menyadari bahwa saudara sedang turun. Jangan berhenti di situ saudara. Kalau saudara sedang dalam lembah kekelaman, jangan berkemah di lembah kekelaman. Yang setuju katakan amin. Lembah kekelaman itu untuk dilewati, bukan tempat berkemah, bukan bangun rumah. Lagu itu ada lagu yang mengatakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, bukan sekalipun ku berkemah dalam lembah kekelaman. Saudara jangan berkemah dalam lembah kekelaman. Yang mengerti maksud saya, mari berkata amin saudara. Puji nama Tuhan. Jangan berkemah, terus jalan, naik lagi, terus bertumbuh. Dan seperti kehidupan Petrus pada akhirnya kita lihat. Dia menjadi seseorang yang luar biasa dalam Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang tadinya dikatakan menyangkal Yesus. Kalau saudara baca kisah hidup Petrus. Bagaimana Petrus meninggal? Ada yang tahu saudara? Tapi dia tidak mau disalib seperti Yesus. Aku tidak layak disalib seperti Tuhanku, salibkan aku terbalik. Wah, dari seseorang yang menyangkal Yesus jadi orang yang, Yesus adalah segala-galanya bagiku. Ini bukti bahwa Petrus ini bertumbuh secara luar biasa. Bukan berarti saya minta saudara untuk kita semua disalib terbalik. Enggak, jangan salah tangkap saudara. Tapi inti dari khotbah pagi hari ini, seseorang yang bertumbuh, berubah secara luar biasa. Dan Petrus bukan orang yang sempurna, mulus-mulus saja. Dia pernah mengalami lembah, tapi dari lembah itu dia banyak belajar, dia naik untuk lebih bertumbuh ke arah Yesus. Pagi hari ini saudara, pastikan kalau saudara sedang mengalami penurunan menurut saudara, jangan berhenti di sana. Jadikan itu sebagai sebuah start awal untuk naik lagi, menanjak lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan baca ayat terakhir. Kita baca dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Haleluya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Mari kita akan baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia ayat ini berbicara juga mengenai Petrus. Petrus yang pada awalnya seorang fisherman, nelayan, dan di mana Yesus mengatakan pada awalnya, namamu aku ganti jadi Petrus, yang artinya adalah batu bukan batu kapur, batu karang. Saudara. Yesus sudah mengatakan dari awal, Petrus,
namamu itu artinya batu karang. Tuhan Yesus yang sudah memulai pekerjaan yang baik, namanya adalah Petrus, batu karang, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Sampai akhir hidupnya, Petrus menjadi batu karang dari gereja-gereja Tuhan. Sampai akhir hidupnya, dia menjadi orang yang luar biasa, yang terus bertumbuh ke arah Yesus. Nah, kalau kita sudah melihat bukti nyata dari hidup Petrus dalam Alkitab, yakinlah saudara, apa yang firman Tuhan sudah tanamkan dalam hidup saudara, nubuatan apa yang pernah saudara terima, apa yang Tuhan pernah bicarakan atas hidup saudara. Pak, saya pernah dibicarakan bahwa saya akan menjadi pengusaha sukses yang menyenangkan hati Tuhan. Terima itu. Hal yang baik yang sudah Tuhan mulai akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan bukan cuma terjadi, sampai nanti pada akhirnya itu semua akan tergenapi. Amin saudara. Bagian kita terus bertumbuh ke arah Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku amin Tuhan. Padamu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan mengingatkan kami akan firman yang telah kami dengar pagi hari ini. Supaya kami menjadi pribadi yang terus bertumbuh ke arah Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami semua Tuhan. Supaya firman-Mu ini menguatkan kehidupan kami. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Kita terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini kita semua sehat. Diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Kehidupan kita berhasil, beruntung, dan apa saja yang kita lakukan akan selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tinggalkan tempat ini dengan penuh sukacita dan berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, mari semua yang percaya sama-sama katakan,